Ayo kita bikin pizza low budget. Anti ribet tapi rasanya tak terkalahkan dah. Pertama itu aku masak dulu toppingnya biar pastiin bener-bener mateng. Aku pakai smoked beef sama sosis, tapi terserah kalian. Lalu kalian siapkan roti, dipotong kotak-kotak gitu. Di sini aku hanya pakai 4 lembar. Setelah itu kita kocok 1 butir telur, terus disirimin deh, aduk sampai merata ke semua bagian. Kalau udah kita taruh balik di teflon. Kalian tekan-tekan dan dibentuk bulat gitu ya guys. Nah, di atasnya aku kasih saus tomat, mayonaise, dan juga saus sambal. Diaduk sampai merata ke semua bagiannya deh. Setelah itu kalian bisa susun topping di atasnya. Lalu aku parutin keju quick melt. Kalian bisa pakai mozzarella juga ya. Lalu kalian panggang dengan api kecil sambil ditutup. Kelupaan aku tambahin parsley aja, itu opsional ya. Kalau kejunya udah lumer dan permukaan bawahnya udah kering, langsung diangkat deh. Karena toppingnya tadi kita udah masak. Guys, ini beneran seenak itu. Kalau aku pribadi sih nggak akan pesen pizza lagi guys. Mungkin aku bakal bikin kayak gini. Karena beneran enak banget. Terus toppingnya bisa banyak dan sesuai selera kita juga. Bikin minuman yang pernah viral yuk. Cocok loh buat ide jualan di rumah. Caranya siapin 1 kotak cincau hitam, parut perlahan dengan alat apapun. Kalau Uma bentuk memanjang gini ya. Sisihin sebentar, kita buat minumannya. Campur air panas dan dingin sebanyak 600 ml. Masukkan 3 bungkus kopi rasa cappuccino, 2 sendok makan gula pasir, 3 saset kental manis, terakhir es batu secukupnya. Proses semua sampai mereka jalan bersama. Lanjut tinggal racik-racik deh. Kalau mau dijual bisa dimasukin ke botol kecil kayak gini, terus masukin kulkas sampai dingin. Lanjut kalau mau diminum pas buka puasa nanti, tinggal taruh gelas, kasih es batu deh. Es capcin yang pernah viral siap diminumin pas maghrib nanti. Yuk cobain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore enaknya bikin yang lumer-lumer. Pertama aku tumis bawang bombay dan bawang putih dengan butter atau mentega. Nah, di sini aku pakai smoked beef sama sosis, itu terserah kalian. Bisa pakai ayam juga, terus kita tumis sampai mateng. Kalau udah taruh tepung terigu sama susu. Di sini aku pakai susu full cream. Tepungnya berguna biar dia kental guys. Kasih bumbu penyedap, lada dan juga parsley. Itu semua opsional ya. Terus aku parutin keju quick melt. Kalau mau pakai mozzarella juga boleh. Terus tambahin susu lagi. Diaduk sampai udah nggak lengket. Angkat, tunggu dingin sebentar, lalu kita mau buletin. Aku langsung pakai tangan aja. Karena dia agak lengket, jadi aku balurin tangan aku dengan minyak. Dan di dalamnya aku juga isi keju mozzarella lagi, biar nanti lumer banget. Buletin sampai selesai, kalau udah aku freezer 10 menit. Nah, sekarang kita mau goreng deh. Balurin ke telur dan juga tepung roti. Oh ya, banyak yang jual ini loh guys, bisa jadi ide bisnis. Goreng deh di minyak yang udah panas, sampai golden brown, habis itu diangkat. Oh iya, nggak cuma kekinian, tapi ini emang beneran seenak itu guys. Aku aja tuh sampai nagih banget. Menurut aku ini enak banget. Luarnya tuh crispy dan dalamnya tuh lumer, pecah di mulut. Wajib coba guys. Bikin masakan yang beda yuk. Siram mie dengan air panas. Buang air yang ada di mangkuk ini. Masukin bumbu-bumbu yang ada di bungkus mie. Aduk-aduk sampai merata. Masukin telur. Aduk lagi sampai semua tercampur. Masukin ke box anti panas. Kukus kurang lebih selama 15-20 menit. Potong jadi bentuk panjang. Celupin adonan kekocokan telur, balurin pakai panir sampai tertutup semua. Goreng di minyak yang panas, kasih saus dan mayo supaya lebih nikmat. Selamat mencoba! Ini cemilan favorit kalian, kalau beli mahal loh. Yuk buat! Masukin 20 sendok makan tepung terigu, tambahin setengah sendok teh garam dan vanili. 2 sendok makan gula dimasukin juga ya. Campurin 250 ml air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Pecahin 1 telur, aduk-aduk sampai telurnya jalan bersama. Siapin pasta Magelang Red Velvet yang udah ada warna sekaligus rasanya. Tuang setengah sendok teh aja ya. Pasta Magelang ini asli Red Velvet loh. Warnanya merah beet, kan pewarna merah cabe. Kalau udah berubah warna, istirahatin selama 60 menit, larutin setengah sendok teh soda kue dan baking powder ke dalam air sebanyak 20 ml, campurin larutan ini ke adonan, masak dengan api sedang sambil diratain. Tunggu sampai berlubang-lubang, bantu pecahin pakai taburan gula ya. Kecilin api, masak sampai pinggirannya matang. Tambahin topping kesukaan kalian, bisa keju, meses, atau bebas aja. Nggak usah beli mahal lagi deh. Ini mirip cemilan favorit kalian. Bahannya murah, jadinya banyak. Pertama, kita buat siramannya. Campur 70 gram gula aren atau merah ke dalam 100 ml air sampai gula larut. Tambahin 1 jempol asam jawa, lanjut 2 siung baput dan cabai rawit sesuka hati. Masak sampai mendidih,
Kalau udah dingin bisa disaring dan disimpan lama di kulkas jadi makin enak. Lanjut bikin pasangannya. Ada 2 baput dan 3 bamer, 1 sendok teh udang rebon, kalau nggak ada skip aja ya. Irisan daun bawang, terus 12 sendok makan tepung terigu dan bumbu-bumbunya. Siram dengan air yang mendidih sebanyak 125 ml. Tambahin 1 telur dan 3 sendok makan tapioka, proses lagi sampai bersatu. Goreng di api kecil sampai matang atau kecoklatan. Alhamdulillah, disiram-siram pakai kuah cukonya, aduk-aduk dan biarin kuahnya ngeresep, makin mantap. Ini jajanan favorit siapa ya? Larutin 1 sendok makan tepung beras dengan sedikit air, tambahin 1 sendok teh bawang putih bubuk, lanjut bubuk cabai seikhlasnya. Aduk-aduk terus sampai merata, kalau mau ditambahin saus juga bisa ya. Kasih sedikit kecap, lanjut siap dimatengin deh. Masak bumbunya dengan air sampai mendidih dan mengental. Masukin topokinya yang udah Uma buat kemarin. Bisa juga campur bareng mie instan ya, biar lebih enak. Matiin kompor, tuang bumbu-bumbu mie semuanya. Kasih keju biar makin enak. Mie topoki yang murah meriah udah siap nih. Gak usah beli-beli lagi ya. Yuk cobain. Kemarin buat kue keju yang di oven, sekarang kita buat yuk versi kukusnya. Pecahin 1 telur, tambahin 3 sendok makan gula dan 1/4 sendok teh SP. Gulung-gulung pakai alat sampai jadi putih dan banyak. Ayak 5 sendok makan tepung terigu dan 1 saset susu bubuk supaya nggak gumpal. Tambahin setengah sendok teh baking powder, aduk perlahan sampai tercampur. Tuang susu cair banyaknya 4 sendok makan aja. 3 sendok makan minyak kelapa atau minyak biasa juga bisa. Aduk-aduk perlahan sampai mereka bersatu. Olesin cetakan pakai margarin. Tuang adonannya sampai habis. Hentak-hentakin 3 kali supaya udaranya ngacir. Kukus dengan api sedang kurang lebih selama 30 menit. Olesin buttercream, kalau nggak punya pakai margarin juga bisa. Kasih parutan keju di atasnya biar makin enak. Alhamdulillah, kue keju kukus siap dimakan rame-rame. Selamat mencoba. Guys, bikin kreasi kuliner Ramadan yuk. Di sini gue mau menggunakan cincau untuk menu buka puasa ataupun takjil. Cincaunya diparut dan gue siapin untuk bandalgonanya kopi instan, gula pasir, air panas. Diaduk-aduk dengan saringan seperti ini sampai menghasilkan foamy dan creamy seperti ini guys. Langsung dicampur es batu ke dalam gelas dan gue kasih parutan cincau yang sudah diparut. Dikasih juga gula aren dan susu fresh milk atau UHT. Dicampur atasnya pakai creamy foamy dari dalgona. Enak banget diaduk-aduk guys. Selamat berpuasa buat kalian semua dan enak banget, wajib dicobain nih. Namanya dalgona cincau milky. Yummy. Bikin kue kering favorit keluarga se-Indonesia. Nasi dipotong-potong lalu dihaluskan dengan mie Toshiba CH200 sampai seperti ini dan dimasak dengan cengkeh, bunga lawang dan kayu manis dengan gula pasir. Dimasak dengan api kecil aja sampai seperti ini, langsung didinginkan ya guys. Dan di mangkuk kita campur tepung terigu, mentega, susu bubuk dan 2 kuning telur serta gula halus. Kita aduk-aduknya seperti ini aja tanpa memakai mixer ya. Tuh, udah. Habis itu sisihkan sedikit yang diberi pasta pandan dan diaduk rata seperti ini. Langsung aja kalau udah dingin dibentuk bola-bola ya isian nastarnya. Nah, setelah ini gue pakai cetakan nastarnya berbentuk nanas guys, cantik banget ya. Habis itu diolesi dengan kuning telur. Gue ovennya pakai Mito Mini Electric Oven. Ini lucu banget, cute banget gitu. Nah, kalau udah matang seperti ini ya, fix, no debat, no kecot, nastar terlezat se-Indonesia. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat guys. Resep, mau ngomong seblak itu kok susah ya. Resep seblak ceker yang terlezat ala gue ya. Masak kuy. Yuk masak yuk. Panaskan pannya, dikasih minyak secukupnya dan ditumis bumbu yang sudah dihaluskan seperti ini sampai dengan wangi dan harum. Terus dikasih bubuk cabai level 30, dituang kaldu hasil ceker ya, merebus ceker ini. Tadi gue rebus cekernya selama 60 menit. Masukin ceker, sosis,
bakso sapi, dan ini telur ya. Nah, kalian juga bebas deh, telurnya mau diorak-orik juga boleh. Dikasih bumbu, dan ini makaroni yang udah direbus juga sebelumnya. Dimasak sampai dengan wangi, ditaburin dengan daun bawang. Asli, swear, wajib recook, kudu nggak mau tahu. Cobain resep gue ini, enak banget. Pedesnya jos Marco jos, dijamin ketagihan. Ini bisa makan satu keluarga guys. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat kontennya. Thank you. Ayam kalau di crispy atau dikeremes kan udah biasa, apalagi lele ya. Lele crispy ya itu sih punya gue ya. Apa jadinya kalau daging steak ini gue crispy ya? Enak atau enggak ya? Nonton aja guys. Ini gue pakai daging Australian Wagyu sirloin. Gue kasih garam masala dan black pepper di kedua sisinya. Lalu gue istirahatin selama 15 menit. Kemudian ini gue mau proses crispy ya, atau ngeremes nih. Ngeremes ya, bukan meremas. Jadi ngeremes. Nah, langsung aja gue taruh di atasnya dagingnya itu dan gue lipat di semua sisinya. Daging steak pakai baju. Oke, mantep banget diselimputin semua. Dan gue mau ngasih challenge nih ke Master Daging dan Chef Arnold nih. Bisa nggak ya mereka berdua bikin gini? Oke, kita tunggu ya. Pertarungan dimulai. Bos, udah siap nih? Bentar. Gue lagi baca Lambe Doer nih, beritanya hot banget nih Kak Elang ya, lagi rame. Ntar dulu dah. Tuh udah ada inbox masuk tuh. Oh iya. Masakan Korea gampang banget nih, simple banget. Gue pakai spicy wing ya, ataupun chicken ya, sayap ayam. Ini untuk tepung adonan basah ya, terus dikasih penyedap rasa sedikit. Terus ini adonan tepung yang kering, dicelupin ke adonan basah, lalu digoreng ya dengan minyak banyak dan panasnya medium aja, dan diangkat. Setelah itu digoreng lagi yang kedua, jadi 2 kali proses goreng ya, dengan yang minyak yang panas banget. Habis itu diangkat seperti ini. Lanjut kita bikin sausnya ya, jadi saus Korean spicy gitu ya, tumis bawang putih dan jahe dan cincang sama bumbu-bumbunya, dan dibalurin ke seluruhnya, dikasih sama wijen guys. Enak banget, spicy Korea chicken wing ya. Mantul. Selamat mencoba dan bermanfaat guys. Guys, masak dengan modal nggak sampai Rp10.000 nih, cocok banget. Persiapan buat tanggal tua ya. Jadi telurnya diceplok dan diorak-arik seperti ini, kemudian disisihkan. Di sini gue pakai sawi yang dipotong sesuai dengan selera. Lalu bumbunya bawang putih diiris tipis, bawang merah diiris tipis, lalu cabai rawit diiris tipis juga. Nah ini buktinya ya, 2.000 buat sawi, 1.000 buat toge, 1.000 buat bumbunya tuh. Totalnya aja masih goceng ya kan. Nah habis itu ditambahin deh pakai daun salam ya, bumbunya ditumis sampai dengan harum dan dimasukin semua tuh, mulai dari batang sawinya yang keras-keras sampai batangnya lembek, baru dimasukin daun sawi, toge, air, diaduk-aduk, dimasak sampai dengan matang, kemudian dikasih merica bubuk, garam, penyedap rasa, lalu telurnya udah dimasukin, diaduk rata. Hasilnya enak banget, nikmat guys, dimakan sama nasi putih aja gini enak banget. Semoga suka dan bermanfaat ya guys.